puji Tuhan luar biasa. Kembali lagi dengan Kak Claudia dan Halo, Anas. Kak Johannes. Nah, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Silakan berdiri, kita akan bernyanyi Mars PA. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita akan bernyanyi lagu Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita lagi ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, adik-adik, silakan dipersiapkan dirinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Dona. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi lagi, 2 Korintus 3
ayat 1 sampai 11. Kalau sudah ketemu, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mengikuti ibadah dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan bersama-sama ya. 3, 2, 1. 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, adik-adik, Kak Dona punya cerita tentang kancil dan juga siput. Nah, adik-adik, siapa nih yang pernah melihat kancil di kebun binatang atau di YouTube atau di Google? Nah, pasti adik-adik pernah dong bertemu dengan teman Kak Dona yang bernama kancil ini. Nah, adik-adik, kancil adalah hewan berkaki 4 yang bisa berlari sangat kencang. Di hutan, dia terkenal sebagai hewan yang cerdik dan juga pintar. Dia juga suka menolong hewan-hewan yang lain dengan kelebihannya. Tapi hal itu membuat kancil menjadi hewan yang sombong. Sementara itu di dalam hutan ada seekor siput yang mungil dan berjalan sangat lambat. Karena dia selalu membawa rumahnya kemanapun dia pergi. Nah, suatu hari, si kancil sedang berlari sangat kencang. Kelewatan. Dia tidak sengaja bertemu dengan siput. Nah, saat dia berlari kencang, dia kembali mundur. Oh iya, hai siput, dia menyapa siput. Hai siput, kenapa kamu tidak bisa berlari sekencang aku? Nah, oh iya, aku lupa. Kalau kamu membawa rumahmu yang berat itu, kamu pasti kelelahan kan? Nah, si kancil mengejek siput. Namun, siput tetap sabar
dan rendah hati. Dia tetap tenang meskipun dia diejek oleh kancil. Nah, perbuatan kancil itu perbuatan yang baik atau yang buruk ya? Yang ini Kak Dona. Wah, betul adik-adik. Perbuatan kancil saat mengejek siput itu perbuatan yang tidak baik. Nah, boleh dicontoh nggak? Tidak boleh ya. Nah, adik-adik, kancil adalah hewan yang sombong karena dia melakukan kebaikan hanya untuk dipuji oleh hewan-hewan yang lainnya. Nah, itu sebabnya perbuatan kancil itu tidak baik. Perbuatan kancil yang ingin dipuji oleh orang lain itu tidak baik. Nah, adik-adik, lewat cerita kakak itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui surat Paulus kepada jemaat di Korintus untuk selalu melakukan kebaikan dengan rendah hati. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan kebaikan, jangan pernah berharap untuk dipuji oleh orang-orang lain. Nah, sekalipun tidak ada yang mau muji kebaikan adik-adik, Tuhan Yesus sudah melihatnya. Tuhan Yesus tersenyum di atas surga. Dia tersenyum sebab adik-adik sudah melakukan kebaikan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Di sini siapa yang pernah atau yang masih suka, aku mau nih melakukan kebaikan, aku mau berbagi makananku dengan temanku supaya aku dipuji oleh bapak ibu guru. Nah, itu perbuatannya baik atau tidak? Kalau berbuat kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, pastinya tidak dong ya. Nah, adik-adik, Kak Dona mau mulai hari ini lewat firman Tuhan dan cerita yang sudah kita dengar bersama-sama, Kak Dona mau adik-adik selalu melakukan kebaikan dengan rendah hati. Tidak boleh sombong, sekalipun adik-adik sudah mendapatkan banyak sekali pujian. Adik-adik harus tetap rendah hati, dan apa yang adik-adik lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tutup Alkitabnya. Nah, yuk kita satu dalam doa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang maha kasih, Bapa kami yang maha kuasa, Raja di atas segala raja, kembali ke dalam hadirat-Mu, kami bersatu untuk berdoa bersama-sama di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur atas segala penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kami dari hari kemarin hingga hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat serta penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini melalui kancil dan siput Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu rendah hati, sekalipun kami mendapat begitu banyak pujian Tuhan. Tuhan, kami ingin berbuat kebaikan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik yang sedang sakit maupun yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk membantu teman-teman kami yang sedang sakit ataupun yang sedang mengalami kesulitan Tuhan. Tuhan, jamalah mereka, berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kemudahan bagi mereka untuk menyelesaikan apa yang harus mereka selesaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah kami,
Meskipun saat ini kami masih mengikuti pelajaran melalui online atau daring, Tuhan lancarkanlah sekolah kami, pelajaran kami, agar kami dapat menjadi anak yang pintar sekalipun terbatas saat belajarnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa menemani kami dalam beribadah, menemani kami dalam belajar, menemani kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan, dalam kesehatan, ataupun yang lainnya Tuhan. Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk kakak-kakak layan sekolah minggu yang senantiasa memberitakan firman-Mu kepada kami, untuk kami dapat memahami sebagian dari firman-Mu setiap hari minggu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan. Dalam masa pandemi ini, gereja kami memulai untuk membuka kembali gereja dan memulai ibadah secara offline Tuhan, atau secara tatap muka langsung. Tuhan, berkati setiap perencanaan dalam gereja kami, agar kiranya ibadah dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu kami masih dalam pergumulan dalam pandemi ini Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya kepadamu bahwa pandemi COVID-19 ini dapat berakhir seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan kami dapat kembali beraktivitas, bersekolah, ataupun kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memohon ampun atas segala salah dan dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak, sepanjang hari kemarin hingga hari ini Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun dan memohon perbaruilah kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih setia lagi dalam hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu, yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mengucap syukur melalui persembahan. Silakan disiapkan. Untuk persembahan kita bernyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan.
Tuhan, kami sudah memberikan sebagian daripada yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menjadikannya berkat bagi pelayanan kasih di gereja ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan mengakhiri ibadah dengan bernyanyi lagu Yesus Menginginkan Damai. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah hari ini. Nah, sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mengikuti ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah kami ikuti. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah yang kami ikuti pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga minggu depan Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu yang sudah memberikan kami berkat hari ini. Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi kami karena kami siap untuk menerimanya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus serta pengasihan Allah dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.